Kembang mata kene fangna isi angin lagu tengah sidadena bau badai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat
terutama nikmat kesehatan, keimanan dan kesempatan sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini yang jauh sebelumnya sudah kita persiapkan, yaitu kegiatan workshop di SD 2 Mambendaya. Kegiatan workshop ini merupakan salah satu kegiatan diklat calon kepala sekolah, yaitu dalam sesi OJT 2, On Job Training 2, yang sebelumnya diawali dengan On Job Training 1 dan ini Service Training 1 di Mataram. Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu On Job Training 2, yaitu pembelajaran di sekolah magang. Sekolah magang itu ada dua, sekolah tempat tugas sendiri dan sekolah magang 2 yang ditunjuk oleh dinas dan lebih tinggi nilai aktivitasnya dari sekolah kita. Itulah tempat kita magang. Nah, tujuan kita mengadakan workshop ini bukan kita adakan secara mendadak tanpa ada latar belakang, ya. Tapi workshop ini kita laksanakan dari hasil kajian-kajian di sekolah kita, ya. Jadi dulu kalau kita menyusun kurikulum atau menyusun RKS, sebelumnya kita mengadakan yang namanya evaluasi diri sekolah atau yang disingkat dengan EDS. Nah, salah satu yang kita lihat dalam EDS itu adalah rapor mutu. Ya, rapor mutu. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu rapor mutu kita di sekolah ini yang dilakukan, ya, sebagai penilaian untuk menuju standar nasional pendidikan yang sering kita isi sebelumnya, yaitu ada kuesioner yang sekian ratus itu yang kita centang-centang. Itulah, ya, hasil dari rapor mutu kita. Dari rapor mutu kita itulah yang kita lakukan analisa mana yang sudah kuat, mana yang masih lemah. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang lemah, indikator-indikator yang lemah di sekolah kita yang perlu kita tingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Salah satunya adalah standar kelulusan atau SKL, ya, dalam indikator siswa belum memiliki pengetahuan, ya, kognitif, ya, kemudian pengetahuan apa namanya, yang 3 pengetahuan itu, ya. Jadi di sana kita masih lemah, ya, ya, motor, ya, dan afektif. Nah, di sana kita masih lemah. Dan dari sana kita lihat akar permasalahannya mengapa semua itu lemah. Kita analisis lagi semua indikator-indikator itu yang berkaitan dengan standar kelulusan. Semua standar itu kita analisis, maka kita temukanlah akar permasalahannya mengapa siswa kita lemah. Ternyata di sana yang paling lemah adalah guru belum mampu menyusun perangkat pembelajaran yang baik. Nilai kita di sana 3, sekian di rapor mutu. Jadi itulah yang kita angkat sekarang. Akar permasalahannya adalah, ya, bagaimana kita mengangkat prestasi sekolah kita melalui peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Karena
itulah akar permasalahan di sekolah kita, ya, yang kita dapatkan melalui analisa diri sekolah, ya, atau evaluasi diri sekolah yang disingkat dengan EDS. Nah, itulah latar belakang mengapa kita melakukan workshop hari ini. Nah, tujuan kita melaksanakan workshop ini adalah, ya, ada 3 tujuan. Ya, pertama, tujuan bagi calon kepala sekolah yang mengadakan pelatihan di sekolah ini. Yang kedua, tujuan kepada guru yang menjadi peserta dalam workshop ini. Dan yang ketiga adalah tentunya tujuan yang paling utama adalah kepada siswa. Tujuan kepada kepala sekolah adalah meningkatnya kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, ya, yang ada 5 kompetensi di sana. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi. Nah, itu kompetensi dari kepala sekolah yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini yang khususnya kita tingkatkan ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Ya, kompetensi supervisi itu yang menjadi tujuan untuk calon kepala sekolah. Jadi tujuan mengadakan workshop ini supaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Untuk guru, tujuannya adalah supaya guru-guru kita di sini mempunyai pengalaman dan menambah pengetahuannya dalam menyusun perangkat pembelajaran, khususnya RPP, ya, sehingga nanti akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Apabila RPP kita sudah baik, ya, maka kualitas pembelajaran di dalam kelas juga akan lebih baik karena terencana dari awal sampai akhir, sehingga tujuan akan cepat nyampe pada siswa. Dengan demikian maka juga akan berdampak pada tujuan yang ketiga, yaitu tujuan terhadap siswa, ya. Yang pertama, meningkatnya prestasi siswa. Yang kedua, yang paling penting di sini adalah terciptanya yang disebut di sana adalah student well-being. Apa itu student well-being? Yaitu keadaan situasi lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Itulah student well-being. Karena apabila student well-being itu tercipta, maka semua akan berjalan dengan lancar. Itulah pokok dari kegiatan kita hari ini. Dan sekarang sudah hadir di antara kita fasilitator kita, ya, yang akan menyampaikan materi workshop hari ini, yaitu tentang bagaimana cara kita menyusun RPP yang bagus, ya, yang sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan yang ada. Untuk itu kami harap kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan workshop ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, ya, untuk setelah setelah kegiatan ini, ya, yaitu yang disebut dengan rencana proyek kepemimpinan di sekolah sendiri, ya. Kalau ini sudah selesai, nanti akan kita evaluasi kembali apakah ada kekurangan-kekurangan, dan akan dilanjutkan nanti pada siklus kedua. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kegiatan workshop ini dapat bermanfaat bagi kita,
dapat bermanfaat bagi anak-anak, dan yang lebih luas lagi dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, terutama masyarakat yang ada di sini, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya sebagai pimpinan di sini secara resmi membuka kegiatan workshop ini yang akan kita adakan sampai pada sore hari nanti sampai jam 16, ya, sampai jam 4, ya. Nah, untuk itu mari kita buka kegiatan workshop ini, mudah-mudahan sekali lagi mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop ini resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti kegiatan workshop penyampaian materi oleh Bapak fasilitator. Tapi kadang kita lupa apa sih yang ada di dalamnya atau dasar-dasar penyusunan RPP tersebut. Baik, Bapak Ibu yang hormati, nanti pada akhir workshop ini tentu ada hasil yang diharapkan atau yang memang harus dibuat oleh Bapak Ibu. Maka nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu akan membuat perangkat yang sesuai dengan tingkat kelas binaan Bapak Ibu. Baik, demikian pengantarnya. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan RPP, ya sebaiknya kita ketahui dulu aspek-aspek di dalam RPP tersebut. Baik, pertama, apa saja itu RPP? RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, singkatan. Nah, menurut buku yang ditulis atau panduan oleh Kemendikbud, RPP itu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok, atau kalau kita di tingkat SD itu tematik, jadi tema yang mengacu pada silabus. Jadi RPP itu kita kembangkan dari silabus. Nah, silabus ini kita sudah dipersiapkan oleh pemerintah, tinggal kita pakai atau nanti tinggal kita kembangkan di tingkat sekolah. Dari pengertian yang lain, masih dari buku panduan dari yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok sampai kompetensi dasar. Baik, itu pengertiannya. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua. Nah, prinsip-prinsip penyusunan RPP, nah ini yang juga patut kita perhatikan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah nyusun, nah coba kita kembalikan di perangkat yang Bapak Ibu susun itu apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip ini. Ada beberapa prinsip bisa kita sebutkan di sini. RPP itu disusun sebagai terjemahan atau perpanjangan dari kurikulum yang dituangkan dalam silabus yang semua kita sudah punya, dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. Selanjutnya, RPP dikembangkan oleh guru dengan menyesuaikan antara silabus dengan keadaan yang ada di masing-masing sekolah.
Jadi nanti RPP sekolah A bisa jadi beda dengan sekolah B. Bahkan untuk kurikulum 2013, misalkan kelas kita paralel, misalkan kelas 10 itu ada 3 kelas, kelas 1 itu ada 3 kelas, maka kelas A, kelas B, kelas C bisa jadi RPP-nya beda, tergantung situasi dari peserta didik kita. Itu maksudnya di sini. Lalu RPP itu mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, RPP yang kita susun itu ini mengacu pada kebutuhan siswa. Jadi nanti jangan kita ukur tingkat kesulitan, tingkat pemahaman itu pada diri kita sebagai bapak ibu guru, tapi kita ukur ke siswa. Jadi tidak terlalu tinggi tuntutannya atau tidak terlalu rendah. Baik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan siswa sebagai manusia yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Proses pembelajaran dan RPP dirancang dengan berpusat pada anak itu akan terbiasa belajar. Akomodasi pembelajaran tematik. Nah, untuk tadi tingkat SD. Keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dalam keragaman budaya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dan RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ternyata memang pemerintah menekankan sekali penguasaan IT kita sebagai agen perubahan di tingkat paling ujung tombak dari pendidikan itu. Karena perkembangan teknologi itu sangat-sangat dinamis, sehingga kalau kita tertinggal di IT, insya Allah kita juga tertinggal di keilmuan. Nah, apalagi proses pembuatan RPP ini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu kesulitan, karena RPP itu sudah banyak sekali diberikan contohnya di internet. Jadi tinggal kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, kondisi anak didik kita, seperti itu. Sehingga yang terakhir ini penguasaan IT itu memang mutlak dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya komponen-komponen RPP itu yang mana saja? Baik, di sana bisa komponen RPP. Sebentar. Ya, bisa kalau Bapak Ibu lihat di tayangan, komponen RPP itu yang paling komponen-komponennya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, materi, metode yang kita akan terapkan di satu RPP. Nanti metodenya akan beda dengan RPP yang satu dengan RPP yang lain, atau tema yang satu dengan tema yang lain. Lalu media alat itu harus ada di RPP. Selanjutnya adalah langkah kegiatan yang mau kita lakukan untuk mengeksekusi rencana yang sudah kita susun. Terakhir, setelah itu semua kita lakukan, maka kita akan melakukan penilaian, dan RPP itu harus ada. Nah, itu beberapa komponen RPP yang perlu kita pahami sebelum kita menyusun RPP. Nah, di sana ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini kita sesuaikan Bapak Ibu dengan kondisi KD yang ada, atau kondisi cakupan materi yang ada.
Jadi antara tema yang satu dengan tema yang lain nanti alokasi waktunya akan berbeda sesuai dengan luas cakupannya. Ya, ini dicantumkan dalam jam pelajaran. Kompetensi inti ini sudah ada di silabus, tinggal kita ambil. Lalu kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini yang kompetensi dasar itu sudah ada di silabus Bapak Ibu. Yang perlu kita kembangkan di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya yang perlu kita kembangkan sendiri. Bisa Bapak Ibu ikuti tayangan itu. Kompetensi dasar kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan muatan atau mata pelajaran yang kita ambil. Ini sudah ada. Lalu indikator pencapaian merupakan sebagai penyampai materi kita yang mengerti. Bapak Ibu, kita yang mengerti apa kemampuan siswa yang harus dimiliki sebagai indikator penyampaian yang ada di perencanaan kita. Nah, indikatornya apa? Dia bisa menyebutkan jenis tumbuhan monokotil tersebut. Misalkan ada jagung. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik membaca KIKD yang ada di silabus. Lalu setelah kita baca silabus, maka materi yang kita akan sampaikan itu, yang kita akan rumuskan perencanaannya, kita pikirkan. Jadi indikator itu kita mulai dari hal-hal yang umum, yang gampang, yang setiap hari dilihat oleh anak, berinteraksi dengan anak, baru ke yang kompleks, dan seterusnya. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi. Ada istilah KKM. Nah, itu acuan kita Bapak Ibu. KKM itu kompetensi ketuntasan minimum. Nah, yang diminta oleh silabus itu, oleh KIKD itu adalah kompetensi minimum. Bagaimana kalau yang lebih dari minimum? Bagus sekali. Nah, itu yang Bapak Ibu kembangkan. Tapi yang untuk di kelas itu yang minimum dulu. Nanti yang di atas itu bisa Bapak Ibu kembangkan dalam rangka misalkan nanti mempersiapkan anak didik kita untuk mengikuti olimpiade, misalkan perlombaan singkat itu. Baik, indikator harus dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang KKU-nya. KKU C1, C2 sampai C6, Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, tujuan pembelajaran gimana cara merumuskannya? Tetap kita mengacu pada KIKD, lalu mengacu pada indikator dan mengandung aspek ABCD, gitu istilahnya. Apa itu ABCD? Mengandung aspek audien. Yang mana audien? Siswa kita. Behavior. Yang mana dia? Pengetahuan siswa, kemampuan siswa. Lalu kondisi. G-nya keadaan lingkungan sekolah kita, lingkungan masyarakat kita, keadaan anak didik kita. Itu mempengaruhi Bapak Ibu. Dan ada degree. Degree itu ketepatannya. Jadi istilahnya itu A, B, C, D. Baik, materi pembelajaran yang ada di silab di RPP itu
harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis tidak keseluruhannya, bisa dirangkum pokok-pokoknya saja. Jadi nanti kita bedakan yang mana fakta, mana konsep, mana prinsip, dan seterusnya di materi. Jadi tidak semuanya materinya dari paragraf pertama sampai terakhir semuanya materinya, tapi di panduan itu kita harus bedakan antara fakta, konsep, prinsip, dan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami mana itu fakta, mana itu konsep, mana itu prinsip. Ya. Nanti berkaitan dengan keadaan real, hukum, dan asas itu konsep, prinsip, dan seterusnya. Metode pembelajaran. Nah, di sana di RPP itu ada metode pembelajaran yang tadi sudah kita lihat ya. Metode pembelajaran saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya. Bagaimana metode itu adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan variasi-variasi yang Bapak Ibu kembangkan sendiri, mengacu pada metode-metode yang sudah ada. Jadi disinilah dituntut kreativitas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sekarang sudah sangat banyak metode-metode. Media alat dan sumber belajar ya, ini juga Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, sumber belajar ini tidak hanya buku teks aja Bapak Ibu. Ini yang tadi diminta di awal itu adalah Bapak Ibu guru harus menguasai IT. Artinya dalam rangka mengembangkan sumber belajar. Di perpustakaan mungkin banyak buku-buku tekstual kita yang sudah ada. Tapi apalagi kondisi sekarang, kondisi kita belajarnya daring dalam jaringan atau online, maka perlu kita mencari buku-buku yang tidak dalam bentuk teks. Nah, jadi itu fungsinya sumber belajar itu ada media cetak, elektronik, dan lingkungan sekitar itu adalah semua sumber belajar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini tergantung Bapak Ibu nanti, tergantung cakupan materinya. Kalau satu materi itu bisa selesai dalam satu pertemuan, maka tidak dibagi dia nanti pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau materinya banyak, maka dipilah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya sesuai dengan ketersediaan waktunya. Lalu ya, kalau temanya nanti ya seperti tadi, tergantung nanti kondisi cakupan materinya. Kalau temanya 1 hari ya 1 hari. Nah, penilaiannya banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan. Di RPP itu harus ada jenis penilaian, bentuk instrumen, dan pedoman transparan itu harus ada di RPP itu. Tidak boleh tidak ada. Nanti biasanya di RPP itu penilaian terlampir, itu sudah biasa terlampirnya, tapi nggak pernah ketemu lampirannya. Itu biasa kita lakukan. Nah, nanti ini kita biasakan untuk menyisipkan penilaiannya, baik bentuk soalnya ya, atau nanti pedoman transparannya. Misalkan kalau isi, ya nggak mungkin nanti isi itu plak nanti satu soal poinnya 10 gitu. Nanti biasanya kalau dia menjawab setengah sekian, kalau dia menjawab 1/4 skornya sekian. Nah, itu pedoman transparan. Baik Bapak Ibu,
Nah, karena kita di SD maka RTP yang kita lakukan RTP yang tematik. Yang tadi yang kita bahas itu sampai penilaian itu adalah RTP secara umum. Nah, di sini di tingkat SD itu ada tematik. Nah, bagaimana untuk mengembangkan RTP tematik? Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Ada 5 langkah untuk mengembangkan RTP tematik. Langkah itu bisa nanti Bapak Ibu kaji di berbagai berbagai mode menteri kita sekarang menjargonkan merdeka belajar, gitu ya. Merdeka belajar itu tidak harus keluar dari silabus itu. Baik. Yang kedua, mengkaji silabusnya, ya bagaimana tadi mengkaji silabus sudah kita jelaskan di awal. Lalu mengidentifikasi materi pembelajaran. Bagaimana mengidentifikasinya? Ya, ini yang perlu kita pertimbangkan adalah pertama potensi peserta didik. Kalau peserta didik kita kemampuannya luar biasa, maka materi pelajaran yang kita berikan pun tidak biasa, harus luar biasa. Itu pertama, potensi peserta didik relevan dengan karakteristik daerah, kearifan lokal. Ini tidak lepas dari itu. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatannya bagi peserta didik. Keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia, mengembangkan kegiatan pembelajaran ini yang masuk pada jargon tadi menteri kita, merdeka belajar itu. Jadi disinilah kreativitas kita sebagai pendidik untuk maksimal mengeksplor kemampuan kita dan kemampuan peserta didik serta kemampuan lingkungan pendukung. Ini dia, merdeka belajar itu adanya di sini, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lalu penjabaran jenis penilaian yang akan dilakukan tadi di awal itu secara umum, penilaian itu harus, dan yang paling sering terlupakan di ini ya, penilaian ini Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap ada supervisi pengawas, selalu itu yang dicari terakhir. Biasanya seperti saya katakan tadi terlampir katanya, tapi dicari lampirannya masih ada di laptop, masih ada di rumah dan seterusnya. Baik. Menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, itu juga termasuk pada langkah pengembangan RTP tematik. Nah, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang harus ada di RTP itu Bapak Ibu? Di sini perlu kita bagi dia dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu udah Bapak Ibu ketahui. Nah, kegiatan pendahuluan yang ada di RTP itu mencakup apa saja? Pendahuluannya nanti ya harus kita tulis gitu. Menyiapkan siswa secara psikis dan tertulis di RTP. Nah, di sini setelah kita membuka, maka ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada, bisa kita lakukan, pahami saya ini. Jadi dari mengumpulkan data tadi sampai pada mengkomunikasikan, itu harus ada di
Lalu setelah itu maka di RTP itu harus ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu macam-macam yang bisa kita lakukan, di antaranya membuat rangkuman atau kesimpulan dari hasil pembelajaran kita. Siapa yang bikin kesimpulan? Ya, karena ini berbasis siswa, usahakan siswa yang bikin kesimpulan atas bimbingan kita sebagai bapak ibu gurunya. Melakukan penilaian atau refleksi. Nah, setidaknya di akhir pembelajaran itu kita kasih dia minimal pertanyaan yang harus dijawab. Jawabnya ya harus diserahkan supaya anak itu punya kepedulian terhadap pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Maka kita jelaskan tadi di awal itu di kegiatan inti itu kita jelaskan di kegiatan pembuka kita jelaskan apa yang kita lakukan, bagaimana penilaian yang kita lakukan pada proses itu. Lalu memberikan umpan balik. Umpan balik itu misalkan anak-anak yang menjawab bagus diberikan penghargaan minimal dengan tepuk tangan. Lalu merencanakan kegiatan tindak lanjut bagaimana nanti untuk pembelajaran berikutnya. Baik, itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam menyusun rencana pembelajaran yang tiap hari akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini. Jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi di forum ini untuk menyempurnakan apa yang Bapak Ibu sudah bikin. Nanti bisa Bapak Ibu mengambil contoh format RDP yang mungkin di sini bisa Bapak Ibu lihat. Dan sekali lagi format-format RTP yang ada sudah banyak berseliweran di internet. Silakan bisa Bapak Ibu ambil, baik yang model 6 aspek atau banyak beberapa nama ya, dari 9 langkah itu, atau nanti RTP yang sudah diperbaharui yang tadi dari 1 lembar itu yang cuma ada 3 komponen di dalamnya. Nah, yang kita bahas ini yang keseluruhan. Nah, yang 3 komponen silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pendidikan kita di tingkat paling bawah sampai nanti bisa mendukung kemajuan pendidikan secara umum, secara nasional. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian saya. Selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita ke sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelas 5 semester 1, yaitu tema 5 dari kelas 5 semester 1 tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran: dengan membaca teks siswa dapat menemukan arti kosakata dan pokok pikiran dari bacaan. Yang kedua, materi pembelajaran: mengamati gambar, membaca teks, mencari kata-kata sulit dan artinya. Yang ketiga, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan, kami menggunakan pendekatan saintifik. Metode, kami menggunakan permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Sumber dan media, kami dari buku siswa,
tema ekosistem kelas 5, buku bacaan tentang hubungan antara makhluk hidup, gambar-gambar makhluk hidup. Kegiatan pembelajarannya dari pendahuluan, guru memberi salam, berdoa yang dipimpin oleh seorang siswa, guru mengecek kesiapan dan kehadiran siswa, menginformasikan tema yang akan dipelajari, guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yaitu menanya, mengamati, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Kegiatan inti yaitu pertama kegiatan literasi, siswa ditunjuk secara acak untuk membaca teks bacaan yang disajikan. Kedua, siswa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan energi, apa energi utama di bumi, bagaimana makhluk hidup, apa yang dimaksud dengan produsen dan konsumen. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk bertanya lebih banyak menggunakan pertanyaan di atas tentang topik pembelajaran. Yang terakhir, kegiatan penutup, bersama-sama menyimpulkan atau merangkum hasil belajar. Tanya jawab untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Siswa diminta dan yang terakhir berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Dan untuk yang terakhir tentang penilaian, kami menggunakan teknik penilaian yaitu pertama penilaian sikap, observasi, penilaian pengetahuan yaitu tertulis, pilihan ganda, uraian, dan lisan. Penilaian keterampilan yaitu pengamatan, unjuk kerja. Yang selanjutnya kami akan melakukan tindakan lanjut seperti remedial dan pengayaan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh anakku Mas Mira, buat kembang mata. Bulan tulen kubaan teli, sintung jari salot angin, kembang mata kena. Ini dari MQ2KS, mungkin ini adalah lembar penilaian yang akan digunakan untuk menilai jam selama OJT pemagaman di sini. Jadi mudah-mudahan bisa kami dinilai dengan secara objektif yang serta.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati pula. Kedatangan dia hari ini dalam rangka sosialisasi kegiatan yang di SD ini. Yang adalah peserta diklat calon kepala sekolah yang diadakan mulai bulan September yang lalu nanti sampai pada tanggal 13 Desember. Nah, untuk saat ini adalah kegiatan OJT 2. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyelenggarakan pelaksanaan workshop perangkat pembelajaran khususnya RPP. Ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru, dapat menambah wawasan kami untuk dapat terlaksananya pembelajaran di kelas dengan baik. Sekali lagi kami dari rekan-rekan guru mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyelenggarakan acara workshop tersebut. Semoga berikutnya kami lebih baik dan mendapatkan prestasi khususnya kepada anak-anak didik kami lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya workshop penyusunan RPP ini bagi guru-guru SD saya rasa sangat bagus, karena yang pertama dengan menyusun RPP maka rancangan pembelajarannya kan sudah jelas ya. Kemudian dengan adanya RPP yang terarah tersebut maka nantinya akan menjadikan pembelajaran semakin lancar, kemudian juga menyenangkan, dan pada ujungnya nanti bisa meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa di sekolah. Nah, dengan adanya RPP ini juga mampu memberikan kenyamanan ya kepada siswa dalam belajar, dan guru juga akan lebih mudah belajar karena ada panduannya dengan RPP tersebut.